Semurah itukah nyawa manusia? Hari ini mantan Irjen Verdi Sambo dituntut atas apa yang terjadi dengan hukuman seumur hidup. Yang saya pikir berapa ratus triliun uang pun yang konon ada di rekening Yosua ini tadi. Apakah itu akan seharga nyawanya yang pantas untuk dihilangkan dengan pembunuhan ini? Semurah itukah nyawa manusia? Hari ini mantan Irjen Verdi Sambo dituntut atas apa yang terjadi dengan hukuman seumur hidup. Dan anak-anak buahnya ini dituntut dengan tuntutan 8 tahun penjara. Mengapa dibilang murah? Karena biasanya yang terjadi nanti, vonis pengadilan itu adalah 70% atau 60% dari tuntutannya. Dan jika memang itu yang terjadi, itu belum menghitung banding yang akan terjadi nanti. Maka marilah kita lihat menggunakan kartu-kartu saya ini akan seperti apa kasus ini akan bergulir. Dan ingat, ini baru tuntutan, bukan vonis. Yang pertama harus disampaikan di sini adalah hukuman seumur hidup. Itu bukanlah hukuman sesuai dengan umur hidupnya. Misalkan terdakwa usianya 20 tahun, hukuman seumur hidup artinya dituntut dengan 20 tahun juga. Bukan seperti itu. Tetapi sepanjang hidupnya dia akan terus dipenjara. Tapi untuk kasus ini apapun yang terjadi, saya pikir sih ya di seseorang usia 50 tahun mau dituntut 50 tahun penjara atau seumur hidup, saya pikir nggak akan umurnya sampai 100 tahun lebih jika harus hidup di penjara. Dan ini semua akan sama saja. Tetapi harapan tuntutan hukuman mati ternyata ini bahkan tidak dituntutkan kepada terdakwa ini. Dan ini adalah sesuatu yang sudah diduga oleh banyak orang bahwa hukuman mati itu tidak akan terjadi, dan kemarin pun sudah saya ramalkan. Bahkan, ini saya katakan bahkan, itu ada sebuah selentingan yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD untuk mengatakan bahwa nantinya vonisnya ini kalau bisa angka, bukan huruf. Nah, kenapa angka? Karena otomatis ya angka berapa puluh tahun, bukan huruf misalkan hukuman mati atau seumur hidup lah. Tapi ini kan seumur hidup, ini kan baru tuntutan. Dan seperti tadi saya bilang, vonis yang akan dijatuhkan biasanya akan, ini mayoritas ya, 60 atau mungkin juga 70% atau mungkin bahkan kurang dari tuntutan yang disampaikan. Biasanya begitu. Rasanya sepertinya ini dilakukan agar ada win-win solution. Win-win solution seperti apa? Nanti kita akan bahas lagi di kartu-kartu yang lebih berbahaya di ujung ramalan ini nanti. Tetapi yang pasti, jika ternyata sampai dilakukan hukuman mati, maka akan terjadi, ini hidup orang akan porak-poranda. Banyak sekali orang-orang yang mungkin akan dibongkar di sini. Ini yang ditakutkan. Karena kita dan kartu saya ini seperti masih melihat bahwa Pak Verdi Sambo ini masih menyembunyikan banyak sekali rahasia. Dan banyak sekali hal yang belum keluar dari kotak Pandoranya. Maka ketakutannya adalah jika ternyata hukuman terberat ini diberikan, dituntutkan atau divoniskan, tidak terbayang akan berapa banyak orang yang akan menjadi korban. Anggota kepolisian aja sampai puluhan orang. Tercatat hingga bahkan 90 orang. Ini karirnya akan dipertaruhkan hingga hilang karena dianggap menghalangi dilakukannya penegakan hukum karena takut dan dianggap bekerja sama dengan terdakwa ini. Apalagi untuk KM dan RR ini yang 8 tahun. Saya sih kalau 8 tahun ini tuntutan, melihat bahwa yang terjadi nanti, ini misalkan di vonisnya 6 tahun, terus kemudian banding, terus kemudian nanti dikurangin lagi, jadi misalkan 4 atau 3 tahun. Dipotong masa tahanan, saya pikir cuma 1 tahun, paling lama 1,5 tahun mendekam, diremisi dan sebagainya, akan bebas juga. Apakah dengan mereka hanya diganjar sekian tahun ini, mereka pun juga mengetahui rahasia yang terjadi? Apakah mereka menutupi dan masih menyembunyikannya? Semua orang hanya bisa menduga-duga, dan kita tunggu hasil pengadilan nanti. Dan jika ini terjadi, maka tidak bisa disalahkan jika masyarakat akan berpikir bahwa sepertinya ada yang dilindungi di sini. Apakah dia seseorang? Apakah dia sesuatu? Ataukah sejumlah uang di sini? Maka orang bertanya-tanya karena sesuatu yang diharapkan tidak terjadi, dan ini semua tentu saja mencoreng rasa keadilan di dalam hati semua orang yang menyaksikan dibacakannya tuntutan hari ini tadi. Pak Mahfud MD mengatakan janganlah ada sebuah upaya yang diatasnamakan ingin melindungi institusi sehingga menghalalkan banyak hal dilakukan yang padahal itu tidak halal. Bahwa yang harus dilindungi ini adalah negara. Tetapi jika kalaupun ada upaya untuk melindungi konstitusi itu dengan bersepakat, bermufakat
untuk misalkan tidak mengatakan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang disepakati karena ini terbukti dilakukan kebohongan sebelumnya, maka silahkanlah, anggap saja kalau kita memang tidak memiliki hak untuk melarang itu tadi. Misalkan melindungi sejumlah uang tertentu untuk menghindari kejahatan yang lebih besar lagi. Oknum-oknum ini kan bisa saja apapun tadi, tidak harus kepolisian, bisa saja oknum di profesi yang lain-lain juga. Tapi please dong, ini adalah sebuah kejahatan penghilangan nyawa manusia. Yang saya pikir berapa ratus triliun uang pun yang konon ada di rekening Yosua ini tadi, apakah itu akan seharga nyawanya yang pantas untuk dihilangkan dengan ini? Dan lagi pula, itu ada upaya untuk menutup-nutupi. Dan ini semua terbuka dengan persidangan yang bisa kita ikuti sepanjang ini. Maka kita lihat bahwa ini semua masih jauh dari dagingnya. Ini kita masih melihat sesuatu yang masih permukaan. Bahkan pengakuan pun ini belum terbuka seluruhnya. Masih ada hal yang tidak diakui. Walaupun dalam tuntutan tidak ada apapun yang meringankan. Maka terbayang jika hukumannya seumur hidup, apakah nanti terus kemudian vonis yang dijatuhkan ini misalkan 60 tahun, 50 tahun, nah belum nanti apakah mungkin bisa banding, terus berkurang lagi, dan hal-hal yang lainnya yang mengapa kok orang-orang ini merasa bahwa perlu adanya hukuman mati adalah karena seseorang yang disangkakan dan didakwakan ini tadi pelakunya. Ini adalah seseorang yang seharusnya menjadi seorang penegak hukum. Dan maka daripada itu seharusnya hukumannya ini jauh lebih berat dibandingkan jika orang sipil yang melakukannya. Tapi salah satu pengakuan dari seseorang yang awalnya ini dipaksa untuk berbohong dan dia terpaksa harus berbohong adalah karena dia takut dibunuh oleh yang bersangkutan. Dikatakan bahwa ajudannya saja dibunuh, apalagi kita. Dan ini sebenarnya satu ketakutan juga yang mungkinkah ini dialami juga oleh penegak hukum yang lain dan juga oleh orang-orang yang ada di ruang sidang itu tadi. Maka hal seperti ini masih patut dipertanyakan. Karena kita akan tahu jika ternyata uang tersebut memang ada, maka uang tersebut tentu saja tidak hanya milik satu orang. Dan orang yang berkepentingan tentu saja masih akan ada di belakangnya untuk memastikan namanya tidak akan disebut atau dia tidak terseret ke dalam apapun yang terjadi saat ini. Dan saya melihat bahwa ini semua tidak hanya menyeret orang-orang dalam institusi saja, tetapi orang-orang sipil akan ditarik di sini. Beberapa nama mungkin akan terseret juga. Ini semua terjadi jika kita follow the money. Dan ini mungkin akan menjadi sebuah titik tolak yang sebenarnya, daging yang sebenarnya. Alasan mengapa ini semua terjadi, karena publik sulit untuk mempercayai bahwa ini semua terjadi hanya karena latar belakang asmara yang ada. Seandainya dukun-dukun di luar sana yang mengaku bisa berbicara dengan arwah, itu bisa menemui dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, mungkin saja dukun-dukun itu bisa bertanya nomor PIN yang akan bisa diakses, sehingga uang 100 triliun yang katanya ada itu bisa ditelusuri keberadaannya. Tetapi yang pasti yang saya lihat di sini adalah upaya untuk menutupi kasus ini masih tetap dilakukan hingga mungkin detik di mana kalian semua menonton video ini oleh oknum-oknum yang ada di belakang yang bersangkutan. Dan jika ternyata kasus ini terkuak karena para netizen yang terus menonton, membantu mengawasi, maka pastikan bahwa kita akan tetap mengawasi berlangsungnya persidangan ini nanti. Dan tetap suarakan jika terjadi sesuatu yang kita anggap sebagai ketidakadilan. Dan jika kemarin Eliezer sudah bernyanyi, maka sebenarnya saat ini kita menunggu terdakwa yang juga seorang jenderal ini untuk bernyanyi pula. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan komentar di bawah sini. Masih akan berapa lamakah kasus ini akan bergulir? Dan siapa yang kira-kira akan terseret masuk ke dalam pusaran dalam kasus ini? Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.